Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Anissa, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah sehat. Kelihatan sih kayaknya Bu Anissa mah sehat selalu. Walaupun. Ya, tantangan mah ada tetap ya Bu ya, insya Allah. Ya, betul. Tapi ceria insya Allah membuat kita badannya sehat. Bu Anissa, kalau tidak salah Bu Anissa hari ini ya ada jadwal untuk coaching sama Bu Ayu kalau tidak salah ya. Betul. Betul ada ya? Betul Pak, ada. Ada, oh iya. Kira-kira tema yang bukan tema, apa yang mau di-coachingkan oleh Bu Ayu ke Bu Anissa tuh? Sudah disampaikan belum dari Bu Ayu? Udah disampaikan. Ceritanya Bu Ayu itu merasa kurang optimal gitu Pak, merasa kurang optimal dengan kinerja pekerjaan sehari-harinya, katanya begitu. Oh iya. Jadi merasa kurang optimal dengan kinerja pekerjaan sehari-hari. Oh begitu, iya. Jadi Bu Ayu itu merasa kurang optimal dengan pekerjaan sehari-harinya. Betul. Padahal kita tahu Bu Ayu itu potensinya besar begitu ya Bu ya? Iya, masih muda. Iya. Dibandingkan Paria. Luar biasa Ibu ini. Tapi begini Bu Ayu, Bu Anissa, nanti ngobrol dengan Bu Ayu, coaching, saya sangat yakin sekali sih Bu Anissa mah orang yang terbiasa untuk berdiskusi dengan banyak orang. Yang penting kita coba menghadirkan kehadiran penuh lah dengan Bu Ayu, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, mendengarkan aktif serta alur. Sesuai dengan alur kita aja, sesuai dengan alur kita, tahu tujuannya, terus identifikasi, ya kan, kemudian mengetahui rencana aksinya mau seperti apa, karena kan memang pada intinya sih yang menyelesaikan masalah nanti kan Bu Ayu sendiri ya, begitu. Oh iya betul. Nanti terakhir kita lihat tanggung jawabnya seperti apa gitu dengan apa aksinya. Dan karena ini sifatnya online ya dengan Bu Ayu ya? Iya, sifatnya online. Oke. Saya mungkin ikut melihat lah, menyaksikan proses coaching. Sekaligus saya juga belajar dari kasusnya Bu Ayu, dan mudah-mudahan juga saya mendapat manfaat dari apa yang disampaikan oleh Bu Ayu dan Bu Anissa. Boleh, tidak apa-apa Bu Anissa ya? Boleh, karena kemarin juga ngobrol sama Bu Ayu. Boleh lah nanti varian yang ada di tengah-tengah kami. Oke, kalau begitu Bu Anissa, selamat melaksanakan proses coaching. Mudah-mudahan jadi kebaikan bagi sekolahnya Bu Ayu dan Bu Anissa, dan saya juga selamat melaksanakan. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan dan kebaikan bagi kita semua. Terima kasih Bu Anissa ya atas izinnya. Iya. Monggo ke Bu Ayu aja, kalau Bu Ayu sudah ada. Bu Ayu. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Anissa. Ya, Bu Ayu gimana kabarnya, masih di sekolah? Kabarnya hari ini alhamdulillah baik. Posisi saya sekarang sedang di kosan karena lagi nggak di sekolah aja, udah pulang duluan. Udah siap nih, kita rencana mau bincang-bincang sesuai dengan chat WA kita kemarin. Iya benar Ibu. Kira-kira apa nih rencana pertemuan hari ini, apa yang ingin disampaikan Bu Ayu? Di pertemuan sesi kali ini yang ingin saya sampaikan adalah terkait hal yang mengganggu pikiran saya atau menjadi kendala saya untuk bisa lebih optimal dalam bekerja, dalam meningkatkan kinerja. Karena kali ini yang menjadi masalahnya adalah dari setiap hari yang saya kerjakan, saya merasa semuanya itu tidak optimal gitu. Terlebih lagi, terutama tugas pokok saya sebagai guru BK itu merasa sangat kurang optimal gitu dari yang dikerjakan setiap hari gitu Bu. Gitu ya. Kira-kira
menurut Bu Ayu sendiri, kenapa sih kok bisa kurang optimal gitu? Yang Bu Ayu rasakan tuh apa aja penyebabnya? Oke, kalau dilihat dari penyebab mungkin kita lihat dari pengukurannya dulu ya Bu ya. Kalau menurut diri saya ukuran optimal itu adalah ketika kita mampu mencapai sesuai tujuan kita tuh. Misalnya hari ini saya ingin mengerjakan evaluasi proses konseling kelompok nih. Hari ini misalnya. Nah, ternyata setelah dilakukan tuh di hari tersebut tidak secara tuntas sampai selesai, evaluasinya itu tidak benar-benar jadi selesai dan tidak benar-benar ditandatangani, distempel gitu kan, itu udah selesai tuh kalau kayak gitu. Tapi saya hanya mengerjakan mungkin sekitar 60% hanya pengetikannya saja gitu. Belum di keanalisis dan lain-lainnya gitu. Dan itu menurut saya di hari itu yang harusnya saya sudah menetapkan harus selesai tapi belum gitu. Nah disitulah saya ngerasa kok nggak optimal ya gitu. Sering sekali tujuan yang saya inginkan itu di dalam konteks pekerjaan tidak tercapai begitu Bu. Gitu ya Bu Ayu. Nah selain merasa tujuannya kayak nggak tercapai gitu kan ya, apalagi sih yang membuat Bu Ayu berpikir kok kayaknya nggak optimal gitu? Adakah hal lainnya? Hal lainnya yang membuat tidak optimal juga seringkali memang kita menargetkan suatu hal yang menurut kita itu apa ya? Saya menargetkan hal itu tuh akan saya dapatkan gitu. Tapi ternyata di seiring berjalannya waktu ada hal-hal lain yang menjadi itu kendala. Misalnya nih dalam proses layanan BK itu kan ada rencananya, kemudian ada juga proses pelaksanaannya, dan kemudian akhir dievaluasinya kan. Idealnya kita melakukan proses itu secara berurutan sampai ke evaluasi. Namun kenyataannya di saat setelah proses, kasus ini tuh yang kita selesaikan tuh alot Bu, gitu. Hingga akhirnya yang harusnya udah evaluasi, tapi di sini masih di stuck, harus koordinasi dengan wali kelas kan, koordinasi dengan pihak-pihak yang lain gitu kan. Ada juga peserta didiknya yang tidak ingin diberitahukan kepada hal yang lain, tapi belum selesai gitu masalahnya. Nah disitulah akhirnya prosesnya tidak sampai tuntas sampai tujuan konselingnya gitu. Jadi banyak hal juga yang menyebabkan hal itu terkendala. Misalnya nih kita dalam proses satu orang pelayanan konseling, tapi tiba-tiba orang tua datang di tengah-tengah itu meminta untuk konsultasi, tersekat lagi kan. Nah di situ kan aturan optimal kita adalah ingin mencapai sampai tuntas, tapi nggak bisa di tengah-tengah itu. Kadang-kadang ada yang konsultasi, kadang-kadang juga ada orang tua, kemudian ada juga koordinasi dengan guru-guru yang lain gitu. Dan satu lagi memang ada dua hal, yaitu ada tugas PPG dan CGP yang sering banget itu menjadi tidak optimalnya gitu pelayanan saya di kinerja harian sebagai guru BK itu gitu. Begitu ya, Ibu. Ya, Bu Ayu ya. Itu banyak sebetulnya permasalahannya. Tapi kalau tadi mendengar ceritanya dari Bu Ayu, ketika konseling dengan murid, tiba-tiba ada orang tua datang minta konseling juga gitu ya, minta ngobrol juga gitu. Nah, kira-kira menurut Bu Ayu sebaiknya seperti apa? Sebaiknya memang karena kita membuat janji dengan orang tua itu harusnya sesuai dengan on time ya, orang tua datangnya gitu. Nah itu harusnya memang orang tua itu sesuai waktu yang kita tentukan di surat undangan begitu harusnya. Tapi kan pada kenyataannya orang tua ini kadang datang lewat mungkin ada keperluan dulu atau bahkan lebih pagi karena dia mengutamakan khawatir anaknya ada apa-apa. Nah itu kita minta nunggu lama tidak enak kan, masa nunggu sampai beberapa hampir 1 jam gitu kan, itu tidak itu. Nah akhirnya harusnya kan orang tua ini bertemu dengan kita, tapi karena kita sedang melayani yang lain, otomatis si orang tua ini dilayani oleh guru BK yang lain. Nah di situ kan
keterpaduannya terpisah-pisah. Sedangkan si orang tua ini sudah ngobrolnya bersama saya loh sebelumnya gitu. Tiba-tiba dia dengan guru BK yang lain dari awal lagi dong nyeritainnya gitu. Nah ini juga jadi memang harusnya untuk continue itu kan harus dengan yang sama ya Bu ya. Walaupun kita ada koordinasi, tapi tetap orang tua itu harus 2 kali gitu menjelaskannya kepada 2 orang guru BK yang berbeda gitu. Nah harusnya memang dari kitanya menjanjikan waktu yang tepat gitu, dan tidak ada kendala untuk si orang tua itu bisa ketemu di jam yang sesuai gitu. Nah kalau untuk siswa ini memang lebih kondisional karena biasanya saya melakukannya itu di jam-jam yang tidak mengambil hak dia untuk belajar, misalnya di jam istirahat kedua gitu setelah dia makan dan sholat, atau di jam istirahat pertama itu sekitar 20 menit, jadi 10 menitnya masih bisa jajan gitu. Tapi kalau untuk kedatangan orang tua ini merasa kurang maksimalnya ketika harusnya melayani sepenuhnya begitu, hadir di tengah-tengah mereka, tapi ketika itu mereka tidak sesuai tepat waktu datangnya. Begitu Ibu. Iya Bu Ayu, nanti nih misalkan ada momen seperti itu lagi, Bu Ayu sedang mengkonseling siswa atau murid yang sedang dihadapi oleh Bu Ayu, ya tiba-tiba ada orang tua yang datang di saat kayak tadi ya, nggak tepat waktu. Kira-kira apa yang akan Bu Ayu lakukan? Kira-kira apa ya? Misalnya Bu Ayu lagi, kan tadi ceritanya Bu Ayu sedang konseling dengan murid ya, tiba-tiba orang tua datang tapi tidak sesuai jadwal begitu kan. Nah nanti kalau ada kejadian seperti itu lagi, untuk mengatasinya untuk tidak terjadi gimana? Mungkin ini sering terjadi ya. Kalau misalnya terjadi lagi nih ke depannya, berarti saya akan mengatakan, Ibu, saat ini saya sedang ada layanan bimbingan klasikal di kelas, karena biasanya datangnya itu nggak jam istirahat di sebelumnya begitu kan, kita lagi ada jam ya Bu ya, ada jam ke kelas. Pasti bilang saya sedang ada jam di kelas, kalau saya harus meninggalkan peserta didik, berarti ada 36 siswa yang saya korbankan di sana untuk bisa berkonsultasi dengan Ibu. Menurut Ibu bagaimana baiknya gitu. Jadi saya akan meminta pendapat dia karena dia datangnya lebih awal gitu. Tapi kan itu hak orang lain gitu, hak mereka peserta didik untuk bisa mendapatkan layanan BK gitu. Nanti ya selanjutnya tergantung jawaban dari si orang tua tersebut gitu, mau menunggu atau seperti apa. Tapi saya sudah menyampaikan bahwa kondisi saya memang seperti itu gitu. Oke. Good, itu bagus tuh idenya. Jadi biar nanti ke depannya Bu Ayu ketika sedang konseling lagi tidak terganggu, tetap fokus ke murid gitu ya yang sedang dikonseling oleh Bu Ayu. Ada lagi nggak kira-kira nih Bu Ayu langkah-langkah selanjutnya ya, kira-kira biar Bu Ayu merasa optimal kinerjanya dalam kehidupan sehari-hari ya sebagai guru lah ya. Langkah selanjutnya itu mungkin yang harus saya coba lakukan ya, kayaknya harus membuat benar-benar step by step yang harus saya capai itu minimal paling sedikitnya di hari itu tuh apa gitu, karena itu sering banget tidak terjadi, kadang tidak mendapatkan hal yang bermakna gitu di hari tersebut karena kita tuh burn out gitu ya, ngerasa kelelahan dengan semuanya hingga akhirnya nggak ada yang kecapai gitu, tapi udah lelah aja gitu badannya. Pernah nggak sih Bu merasa seperti itu? Betul, kadang-kadang udah lelah gitu kan. Juga pernah dirasakan oleh saya juga. Ya. Memang. Tapi nggak ada yang didapatkan apa-apa juga gitu. Tapi lelah badannya. Ya mungkin kita harus berhenti sejenak, itu yang pernah kita pelajari. Stop itu loh. Teknik stop itu ya. Iya. Supaya kitanya konsen lagi kali gitu ya. Nah, sekarang Bu Ayu. Menurut Bu Ayu, biar dalam satu hari itu Bu Ayu bisa merasakan optimal kerjanya, kira-kira mulai dari pagi sampai sore, bisa nggak coba Bayu rencanakan? Saya mau ini, saya mau ini, saya mau ini. Bisa, merencanakan bisa Bu. Coba seperti apa? Mungkin dengan rencananya adalah menulis di agenda harian atau di Google Calendar jam-jamnya.
Nanti kan ada peringatannya ya, misalnya di jam 9, ayo kerjakan tugas PPG, ya PPG. Di jam 10, ayo CGP gitu kan. Di jam 1, misalkan, terus udahan kerjain tugas BK-nya nih, evaluasi belum. Nanti ada remindernya, mungkin seperti itu Bu, rencana ke depannya begitu ya. Ini bagus tuh, jadi ada pengingat ya, reminder, ya, pengingat. Apa itu dalam bentuk apapun terserah Bu Ayu ya. Kira-kira dalam bentuk apa tuh Bu Ayu reminder? Itu Google Calendar. Ada kayak alarm lah ya. Ya, jadi dia ada bunyinya, nanti ada waktu, ada tugas, ada apa lagi tuh, event. Banyak sih Bu, kegiatan ulang tahun misalnya dan lain-lain di situ. Biasanya ditulis di situ. Gitu. Nah, kira-kira selain reminder dalam bentuk aplikasi tadi, kira-kira ada nggak orang lain yang bisa membantu Bu Ayu untuk merasa lebih optimal kegiatannya dalam sehari-hari? Siapa ya? Saat ini yang saya butuhkan, yang mengingatkan saya tentang tugas itu adalah, nggak tahu ya siapa ya, belum tahu Bu, belum tahu. Itu orang terdekat, rekan terdekat gitu. Rekan terdekat, saya nggak punya teman deket-deket amat sih. Mungkin teman kosan ya, kalau sahabat kosan ada. Iya. Paling tidak kalau ada orang yang bisa membantu kan bisa mengoptimalkan aktivitas Bu Ayu sehari-hari ya. Nah, kira-kira nih ke depannya ketika Bu Ayu merasa ada teman kosan yang bisa mengingatkan, mau seperti apa dengan teman tersebut? Teman kosan saya itu bisa mengingatkan dengan cara ya mungkin dengan cara nge-WA gitu ya, karena kan kalau misalnya ini apa, dia juga suka ada kegiatan les dan lain-lain gitu, jarang ketemu juga. Teman kosan saya itu guru SD. Mungkin bisa membantu mengingatkan atau bisa membantu mengerjakan tugasnya. Gitu. Asik kan, jadi ada yang bisa ngebantu ya, teman sekamar, teman sekosan ya. Iya, bantu mengingatkan mungkin ya. Betul. Kemudian nanti untuk mengoptimalkan kegiatan Bu Ayu sehari-hari itu, kira-kira mulai kapan nih Bu Ayu bisa merapikan rencana-rencana yang tadi sudah Bu Ayu paparkan? Semester 2 Bu. Semester sekarang udah enggak ini lagi. Mulai di Januari, insya Allah. Amin ya Allah. Amin. Ya, biar fresh dulu ya, karena ketemu libur kan kita setahun. Iya, biar udahan dulu PPG-nya. Biar healing dulu ya di Desember akhir. Iya, amin. Insya Allah semester 2 Januari. Iya. Kalau boleh tahu nih, nanti rencana di Januari itu mulai start untuk bikin reminder tersebut ya, pengingat tersebut. Dan disusun rapinya hari keberapa ketika masuk sekolah? Minggu kedua. Minggu pertama tuh masih ada aura-aura ingin menikmati suasana sekolah. Adaptasi dulu lah ya. Iyalah. Minggu pertama adaptasi, minggu keduanya baru pasti, gitu. Bu. Iya. Baru go gitu, start kembali ya. Oke, nanti kita lihat nih Bu Ayu di semester 2, minggu kedua. Pas banget ya, semester kedua, minggu kedua, ya akan memulai. Asal jangan suami 2, istri 2. Oh, jangan. Anak udah 2 kan, Bu Ayu? Iya, anaknya 2. Saya yang belum 3 maksudnya. OTW ya, Bu? Mudah-mudahan, amin. Iya, Bu Ayu, asik banget ya perbincangan kita siang ini. Mudah-mudahan nanti ke depannya Bu Ayu bisa merasa lebih optimal lagi. Termasuk rencana-rencana Bu Ayu tadi ya, rencana Bu Ayu kan ingin membuat catatan-catatan ya, reminder
pakai aplikasi tersebut, kemudian meminta bantuan teman sekosan untuk mengingatkan begitu ya. Dan jika nanti ada konseling dengan murid, ada orang tua yang datang tidak sesuai jadwal, berarti kan Bu Ayu harus mengungkapkan nyatanya gitu ya, sebenar-benarnya bahwa ibu maaf tidak bisa menemui ibu dulu karena harus mengkonseling murid dulu gitu ya. Atau ketika ada di kelas, Bu Ayu juga harus istilahnya tidak bisa mengorbankan siswa satu kelas ya. Jadi Iya benar. tersebut harus menunggu. Memang harus tegas, betul, harus tegas gitu. Oke Bu Ayu, apalagi ya kira-kira kedepannya yang bisa menyemangati Bu Ayu untuk merasa lebih optimal lagi di semester 2? Suasana hati yang bahagia. Jadi kalau buat bahagia itu harus libur dulu Bu. Insya Allah Iya, kalau betul. udah libur nanti bahagia lagi dah. Iya betul. Saya juga liburan. Aduh, oke deh Bayu, mudah-mudahan nanti setelah liburan kita ketemu, kita bisa ngobrol lagi. Jadi kita saya pengen tahu nanti hasilnya seperti apa ya. Mudah-mudahan dengan ceritanya Bayu juga memberikan manfaat buat saya. Tapi juga ketika saya menghadapi permasalahan yang sama bisa belajar dari Bu Ayu begitu ya. Oke, kita ketemu di semester 2 minggu kedua. Minggu kedua Bu Ayu baru mulai ya, berarti mungkin minggu ketiga kita bisa ketemu ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Ayu ya di minggu ketiga. Saya pengen tahu tuh nanti hasilnya seperti apa. Oke? Baik Ibu, siap. Bu Ayu keren. Ya. Selamat berlibur. Ya, selamat berlibur juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Anissa luar biasa. Tadi saya menyaksikan proses coachingnya Bu Anissa dengan Bu Ayu. Itu obrolannya sangat menarik. Bu Ayu tampak sangat ekspresif sekali, mencurahkan permasalahannya, bahkan tak jarang juga diselingi dengan canda tawa, menunjukkan kenyamanan lah Bu Ayu ngobrol dengan Bu Anissa. Nah, apakah tujuan dari coaching yang dilakukan oleh Bu Anissa terhadap Bu Ayu itu tercapai atau tidak Bu, menurut Ibu? Kalau menurut saya sih insya Allah tercapai ya, karena memang pada intinya kan Bu Ayu sendiri yang mencari solusi dari permasalahannya gitu kan ya. Kalau saya lihat tadi Bu Ayu sudah bisa menjelaskan solusi-solusinya begitu. Sudah ketemu sebetulnya permasalahannya ini, solusinya ini gitu kan. Oh jadi karena memang ditunjukkan oleh Bu Ayu ketemu solusinya, bahkan mengajukan sendiri solusinya, jadi itu adalah tolak ukur begitu ya mungkin ya? Betul. Tolak ukur keberhasilannya. Ada yang lain nggak Bu, kira-kira selain dari proses Bu Ayu yang begitu menikmati dan mengajukan beberapa solusi terhadap permasalahan-permasalahan beliau, yang menunjukkan kalau Bu Anissa itu proses coachingnya itu memang sudah luar biasa nih, dapat nih coachingnya nih gitu. Ada lagi nggak Bu kira-kira selain itu? Di awal pembicaraan langsung nyaman karena memang ketika seseorang di coaching harus dibikin nyaman dulu kan gitu Pak ya. Walaupun si coach ini sayanya ini lagi banyak masalah gitu kan ya, berarti saya harus memposisikan dulu nih gimana caranya ya gitu, dan suasana hatinya dibuat seperti acting, artis ya, maksudnya memposisikan kondisi-kondisi tertentu biar Bayunya nyaman. Saya alhamdulillah kayaknya nyaman kok. Bu Ayu nyaman ya. Jadi memposisikan sebagai artis atau aktor. Aktor ya. Memang coach itu harus jadi kayak aktor Bu. Lupa masalah tapi fokus pada apa yang sedang dihadapi begitu ya, luar biasa Bu Anissa. Rumah ketemu Mas lagi gitu. Bu Anissa, kalau misalnya ada kesempatan lagi ketemu sama Bu Ayu, proses coaching lagi, kira-kira apa yang akan diperbaiki dari proses coaching terhadap Bu Ayu? Evaluasi apa yang bisa diperbaiki gitu ya? Yang kayaknya bisa ditingkatkan? Yang bisa ditingkatkan tuh kali-kali pengen banget coachingnya itu tatap muka langsung gitu tuh, tanpa online seperti ini, karena kan akan berbeda ya sebetulnya kalau online dengan tatap muka, dari gerak tubuh gitu kan, dari cara gaya tangan misalnya gitu kan. Akan berbeda memang. Kayaknya perbaikannya pengennya ketemu langsung di face to face dia sama beliau. Oh iya, jadi berharap bisa bertemu langsung gitu ya dengan Bu Ayu.
beda ikatan psikologinya Bu kalau ketemu langsung ya. Betul. Gestur kelihatan, kekeluargaan juga kelihatan, benar-benar. Memang kalau ada kesempatan sih. Apalagi kalau coachingnya sambil ngebaso, kayaknya enak banget. Oh iya, bahasanya seperti gitu, luar biasa. Kalau saya misalkan memberikan satu angka, menawarkan satu angka ke Bu Anissa, dari angka 1 sampai 10, coaching terhadap Bu Ayu yang dilakukan oleh Bu Anissa itu kira-kira mempunyai nilai berapa? Menurut Bu Anissa sendiri? Aku sih pengennya 9 kali ya. 9, oh luar biasa. Nggak nyampe 10 tapi di atas 8 lah. Soalnya kan kemarin mencoba coach yang lain itu 8. Masa sih nggak ada kemajuan sih? Oh sih, oh iya bener Bu. Tiap hari harus ada kemajuan. Nah kalau memang, 8 itu sebetulnya nilai yang baik Bu. Nilai yang baik, begitu ya. Artinya Bu Anissa itu memiliki kekuatan, kenapa bisa menentukan nilai 8. Kira-kira kekuatan Bu Anissa pada saat mengcoach Bu Ayu itu ada di mana? Dari sisi saya sebagai coach, bisa melupakan permasalahan yang ada di diri saya dan membuat Bu Ayu nyaman, gitu. Oke, oh ya. Sehingga Bu Ayu bisa leluasa menceritakan permasalahannya, kemudian bisa memancing ya atau menggali permasalahan, penyebab dari permasalahan itu apa aja, digali itu kan, keluar juga tuh kan Bu Ayu karena ini. Nah kemudian ketika dibalikin untuk mencari solusinya, alhamdulillah Bu Ayu ketemu sendiri kan solusinya gitu. Alhamdulillah, ya mudah-mudahan gitu. Ketemu solusinya. Bu Ayu orangnya soalnya ceria Bu, jadi gampang menemukan solusi-solusi hidup. Orangnya easy go. Terbuka, iya benar. Kalau selama proses coaching dengan Bu Ayu ada tantangan hambatan yang dihadapi nggak? Ada sih memang, adanya tuh karena ya itu tadi online itu agak susah ya untuk melihat langsung apa namanya gerak-gerak tubuh tadi. Kemudian tantangannya adalah saya masih berkutat sebetulnya, ini kan bercabang sebetulnya ya, harus meng-coaching Bu Ayu, tapi di sisi saya juga nanti saya kalau bagian saya nih gimana nih, saya masih penasaran dengan aplikasi Pak. aplikasi itu ya Allah gitu, kok bisa sih di SMP 2 berhasil, kok di sini kagak gitu. Oke. Berarti waktu melaksanakan proses coaching dengan Bu Ayu itu Bu Anissa masih ada, pertama ya tantangannya pengennya offline karena online kadang memang banyak trouble gitu ya. Yang kedua masih berkutat dengan hal-hal yang memang menjadi kewajiban Bu Anissa itu, termasuk juga aplikasi yang kewajiban Bu Anissa. Nanti kita ngobrol-ngobrol aplikasi ya dengan Pak Handri jago tuh Bu, IT-nya Bu. Oke. Terkait dengan tantangan ini, rencana Bu Anissa bagaimana nih untuk kemudian mengatasi tantangan atau hambatan yang tadi disampaikan? Rencana kedepannya mau apa? Nanti kalau mau coaching Bu Ayu lagi, mau ketemu Bu Ayu lagi, harus disiapkan gitu. Yang tadi itu mudah-mudahan bisa ketemu langsung. Kalau ketemu langsung hambatan-hambatan itu kan otomatis terbuang tuh ya, yang pikiran kayaknya kayak apa, nggak perlu lagi kali ya perekam. Aku shoot di videoin gitu. Siap. Gitu, luar biasa. Terus yang rencana itu untuk tentang aplikasi mau belajar lagi? Oh ya, aplikasi tetap mau belajar sih Pak, karena bagaimanapun juga saya harus belajar, tetap harus tahu, nggak boleh ketinggalan juga sih ya IT, walaupun ngeselin kadang-kadang jengkeling. Iya. Kita harus belajar, kan ada waktu, makanya disiapin dari sekarang, kan ketemu liburan tuh. Ya. Rencananya sore ini juga adik saya mau ngajarin ke rumah. Belajar aplikasi, mudah-mudahan lancar insya Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang kemudian disampaikan oleh Bu Anissa dengan Bu Ayu itu jadi pembelajaran buat kita semua, pengembangan buat kita semua, dan juga kita bicara hari ini juga ada kebaikan untuk kita semua. Terakhir nih Bu, tentang rencana yang sudah dibuat atau dijabarkan oleh Bu Ayu tentang perbaikan Bu Anissa ke depan. Kira-kira mulai kapan tuh Ibu akan melakukan aktivitas pembelajaran aplikasi, kemudian berusaha untuk menyelesaikan tugas-tugas yang sampai saat ini membebani pikiran sehingga mengganggu aktivitas?
Ibu buat apa yang Ibu akan lakukan? Dan kemudian kapan kira-kira akan Ibu selesaikan itu tuh? Nah, rencananya sih kan kalau yang aplikasi dulu ya, aplikasi ntar sore, adik saya janji katanya sore mau ke rumah, ya kan saya belajar, karena adik saya kan memang lulusan Telkom ya katanya. Jadi bisa, ayo ntar kita lihat sore berhasil apa enggak. Kalau enggak berhasil, pas sore ya, mau nggak mau sih malam ketemu Pak Handri, ya tanyain langsung ke Pak Handri, itu untuk aplikasi. Pak Handri, oh iya, aplikasi. Tugas-tugas yang lain, ya betul kata ayo harus dibikin pengingat. Kalau bisa mah kayak ada tulisan ya, ditempel nanti kalau saya ditempel di lemari kayak yang sering kita buka gitu ya. Nah, SOP penggunaan aplikasi. Oh iya benar tuh Bu, bagus tuh. Gitu. Tempel, jadi ingat terus. Terus apa lagi ya? Udah nanti kan sama Bu Ayu janjian mau ketemu semester 2 minggu ketiga, karena semester 2 minggu keduanya Bu Ayu akan mulai. Oke, luar biasa. Hebat. Ya Bu, berarti nanti Pak Handri juga dijadikan konsultan untuk IT, adiknya Bu Anissa juga dijadikan konsultan IT gitu ya, terlibat lah, berkolaborasi sama mereka. Begitu. Ya, mudah-mudahan Pak Den juga nggak bosan-bosan ya kalau saya nanya sesuatu. Iya, mudah-mudahan insya Allah. Terakhir nih Bu, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu bangun untuk ya katakanlah memperbaiki diri. Kita semua juga sama, semua orang pasti ingin memperbaiki diri dan banyak hal, termasuk dalam proses coaching yang Ibu lakukan. Apa kira-kira komitmen yang akan Ibu bangun agar Ibu jadi coach yang senantiasa luar biasa dan menginspirasi, meskipun pada hari ini Ibu pun sudah menjadi orang yang luar biasa ketika mengcoach Bu Ayu? Komitmen sabar kali ya. Banyakin sabar. Sabar itu, ya itu tadi, sabar tuh tidak batasnya, bisa memposisikan ketika harus ketemu orang, mengkondisikan hati dengan baik. Kan komitmen tuh ya harus apa ya? Komit dengan tugas-tugasnya juga. Harus diruntut urutannya apa aja nih, gitu kan, hari ini ngapain, ya itu aja sih Pak. Oke, jadi membangun kesabaran, membangun komitmen, senantiasa mengingatkan diri supaya lebih baik lagi, begitu Bu? Gitu. Oke, luar biasa Bu Anissa. Terima kasih atas waktunya dan kesempatan yang diberikan pada saya untuk nongkrong di proses coachingnya Bu Anissa dan Bu Ayu. Mudah-mudahan Bu Anissa dan Bu Ayu senantiasa ada dalam kebaikan. Amin. Sampai ketemu Ibu. Oke, sampai ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih kesempatannya ya. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Handri, saat ini Bapak akan melakukan gimana? Sudah sebentar, gambar ibunya nggak muncul. Oke, sudah. Oke. Baik Pak Handri, saat ini Bapak sedang di mana? Saya sedang di rumah Bu, kebetulan. Oke, posisi aman ya Pak saat ini untuk melakukan coaching? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah. Bapak akan melakukan coaching bersama dengan Pak Rian, benarkah begitu? Benar. Oke, Bapak kan akan menjadi seorang coach nih. Nah, dari 3 kompetensi dari seorang coach, yaitu ada mendengarkan dengan aktif, kemudian kehadiran penuh, dan memunculkan pertanyaan berbobot. Kompetensi mana sih yang ingin Bapak tonjolkan dari ketiga kompetensi tersebut? Memunculkan pertanyaan berbobot itu sih yang menurut saya harus agak lebih dipersiapkan, atau kita lebih sensitif ya. Semakin sering mungkin semakin akan lebih ahli dalam mencari atau menanyakan pertanyaan berbobot itu. Oke, baik. Berarti Pak Handri akan memunculkan kompetensi yang ingin diobservasi itu menanyakan pertanyaan berbobot, begitu ya. Nah, betul. Dari ingin memperlihatkan pertanyaan berbobot tersebut, indikator apa sih yang menurut Pak Handri saya itu bisa mencapai pertanyaan berbobot? Ketika mencapai indikator yang seperti apa?
Ketika memang pertanyaan saya bisa memunculkan solusi bagi apa yang menjadi permasalahan, atau bisa menjadi memunculkan koci, bisa memunculkan ide, atau bisa mempertajam ide koci. Oke, berarti menurut Pak Handri, yang menjadi indikator keberhasilan Pak Handri akan memunculkan kompetensi pertanyaan berbobot adalah ketika pertanyaan tersebut dapat membuat si koci berpikir untuk menyelesaikan kendala-kendala atau masalah yang dihadapinya. Begitukah? Betul, Bu, betul. Oke, baik. Saya di sini sebagai observer yang nanti akan mengobservasi kegiatan coaching antara Pak Handri dengan Pak Rian, di mana saya di sini mohon izin untuk bisa membersamai dengan on kamera, begitu Pak. Apakah Bapak merasa terganggu atau bagaimana? Tidak, Bu, silakan. Oke, baik. Mungkin untuk pra-observasi seperti itu saja. Silakan saya kembalikan kepada Pak Handri dan Pak Rian untuk melakukan coaching. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Handri, sehat Pak Handri? Baik, alhamdulillah. Pak Rian sehat? Sehat, alhamdulillah. Gitulah. Agak kelelahan aja habis perjalanan dari luar kota. Kemarin dari luar kota ya, Marian? Betul. Marian, pada kesempatan coaching kali ini, apa yang sedang Bapak rasakan dan yang ingin di-share, dan kita bareng-bareng untuk fokus dalam satu tujuan. Kira-kira apa, Pak Rian? Oke, terima kasih Pak Handri atas waktunya. Jadi saya kan sudah beberapa lama jadi guru nih Pak Handri ya. Kadang-kadang beberapa kali dalam momen-momen mengajar itu saya tidak merasakan kehadiran diri saya. Jadi tidak merasakan kehadiran diri saya di dalam kelas, sehingga perasaan pikiran saya itu tidak ada di kelas. Dampaknya adalah siswa tidak merasa terlibat dalam aktivitas pembelajaran saya. Begitu Pak Handri. Berarti sehingga di kelas itu kayaknya garing begitu. Gimana Pak? Anak-anak itu tidak terlibat dalam pembelajaran, Pak. Sehingga saya pun tidak menikmati proses belajar dan mengajar di kelas. Berarti ada rasa dari Bapak tidak menikmati pembelajaran di kelas karena ada rasa ketidakhadiran sepenuhnya gitu ya di kelas. Iya, betul Pak Handri. Jadi terasa oleh saya ketika mengajar itu akhir-akhir ini kok merasa saya tuh tidak ada di kelas. Pikiran saya tidak ada di kelas. Ya begitulah, yang ada cuma jasad dan lisan saja yang ada di kelas. Begitu ceritanya Pak Handri. Baik, kalau boleh bisa diceritakan Pak Rian, kira-kira penyebabnya itu apa sampai rasa ada kehadirannya di kelas gitu padahal jasadnya ada gitu? Ya, saya juga masih agak sedikit kebingungan nih penyebabnya apa begitu ya. Karena akhir-akhir ini memang beberapa kesibukan yang menyita waktu, sehingga kadang-kadang saya masuk ke kelas itu tidak ada persiapan untuk memberikan yang baik lah untuk murid-murid saya. Tidur kurang, aktivitas kurang gitu ya, menjaga kesehatan kurang, sehingga mempengaruhi pada dan keaktifan saya atau kehadiran saya di dalam kelas-kelas pembelajaran. Begitu Pak Handri. Baik, kalau saya tadi dengar berarti ada tidak adanya persiapan yang lebih ya, lalu mood yang berkurang karena ada waktu tidur yang berkurang tadi ya tidurnya. Betul Pak Handri.
tidak normal ya. Ya, jadi karena saya tipikal orang yang senantiasa ingin menyelesaikan pekerjaan semuanya, gitu ya. Jadi pekerjaannya sih selesai semuanya. Mengajar juga tetap dihadiri, tapi ada dampak gitu. Dampaknya yaitu karena energi yang berkurang habis, sehingga ketika saya di kelas itu menjadi sesuatu yang sangat melelahkan gitu. Baik, karena dengan aktivitas yang lainnya. Oke. Sebelum kita melanjutkan percakapan kita Pak Rian ya, berarti tadi kira-kira apa yang diinginkan Pak Rian atau menjadi tujuan Bapak dalam menjalani percakapan atau coaching kali ini? Saya sih berharap dalam percakapan ini ada satu hal yang bisa saya temukan, strategi baru yang bisa saya dapatkan, kemudian bisa saya terapkan, sehingga di tengah-tengah kesibukan yang baru, aktivitas yang baru, tapi kewajiban utama saya sebagai guru itu senantiasa tertunaikan dengan baik, senantiasa menghadirkan pembelajaran yang baik, senantiasa menghadirkan menghidupkan aktivitas belajar kelas murid di dalam pembelajaran yang saya ampu, begitu Pak Andri. Baik, berarti ada strategi yang bisa dikembangkan walaupun permasalahan tadi ya, banyak kegiatan, adanya kurang kesiapan, itu menjadi bisa menjadikan Bapak walaupun banyak kegiatan tetap fokus, tetap bagus dalam mengajar gitu ya, dan dampak ke siswa mungkin ya bisa lebih baik mungkin itu ya Pak ya. Iya betul Pak Andri. Baik, selain yang Bapak tadi ungkapkan, adakah permasalahan lain Pak di luar misalkan sekolah atau di luar kerjaan yang menjadi berpengaruh besar terhadap ketidakfokusan Bapak atau terhadap mood atau terhadap kegiatan belajar mengajar yang menurun? Kalau dilihat dari masalah lain kayaknya tidak ada Pak. Saya kesibukan baru yang kemudian belum ketemu ritmenya, bagaimana cara mengelolanya, itu saja sebetulnya sepertinya gitu ya. Jadi karena memang akselerasinya banyak nih dari mulai bulan November itu, tiba-tiba begitu ya, kencang gitu akselerasinya, belum sempat beradaptasi dalam keadaan yang baru, dalam pola yang baru. Akhirnya ada sesuatu yang dikorbankan juga tidak, tapi terkurangi porsinya. Padahal itu adalah kewajiban saya yang paling utama, yaitu mengajar. Tetap mengajar bisa, tapi tidak maksimal pada akhirnya. Begitu. Nah, tadi saya dengar ada kegiatan atau kesibukan baru ya Pak. Kira-kira apa itu Pak kesibukan barunya yang membuat ritme mengajar Bapak menjadi terganggu? Oke, kesibukan barunya pertama sistem penjadwalan yang kemudian berubah, yang tadinya pembelajaran reguler jadi sistem blok. Ya, jadi hampir setiap hari dari pukul 7:30 sampai pukul 4 itu saya mengajar gitu ya. Sampai pukul 4 sore. Yeah. Dan juga saya punya amanah yang lain, kepala bengkel, juga aktif di beberapa organisasi, lembaga pelatihan, habis itu juga ada pelatihan yang lain, grup penggerak dan seterusnya. Sehingga polanya berubah. Tadinya target setiap maksimal pukul 10 saya sudah tidur, sekarang pukul 11 baru bisa tidur, kadang pukul 12, kadang pukul 1. Sehingga di esok harinya kondisi badan itu tidak fit untuk berada di kelas. Begitu Pak Handri. Oke. Berarti luar biasa ya Pak Rian ya, kegiatan-kegiatan Bapak akhir tahun ini mungkin ya, mulai betul Pak. Numpuk gitu ya, jadi sampai waktu tidur Bapak pun berkurang di sana, menjadikan Bapak salah satunya yang menjadi kurang fokus ya di kelas, dan Bapak ingin mengembalikan itu gitu Pak ya. Nah, betul. Kira-kira Pak,
apa yang ingin Bapak capai jika masalah-masalah itu menjadi hilang gitu atau tidak ada. Apa yang ingin Bapak selesaikan gitu atau Bapak ingin tuju gitu ya kalau masalah-masalah itu hilang? Oke. Saya sebetulnya begini Pak Andri. Jadi saya berharap bahwasanya sebagaimana pepatah itu pernah kita dengar pepatah itu ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat begitu. Nah saya juga ada masalah itu karena kesehatan fokus untuk di kelas. Saya berharap bahwa kondisi istirahat saya apa yang bisa Bapak usahakan atau bisa Bapak biar faktor-faktor yang tadi yang Bapak bilang kurang tidur itu bisa teratasi gitu, atau Bapak bisa tidur lebih cepat. Kira-kira apa ya, ada nggak yang bisa Bapak lakukan untuk mensiasati? Saya tuh dulu waktu masih kerja di Diklat sebetulnya kondisinya lebih parah dibanding dengan sekarang Pak. Jadi dulu di Diklat itu tidur jam 2, jam 3, bangun jam 4 dulu. Dan itu hampir 3 kali 24 jam begitu terus. Nah, tapi siangnya saya masih senantiasa fit, masih senantiasa beraktivitas dengan baik. Karena di waktu tertentu itu saya misalnya pukul 11:30 itu saya suka minta waktu ke teman-teman untuk tidur 20-30 menit menjelang sholat zuhur. Dulu saya biasa melakukan itu Pak. Nah sekarang karena waktu istirahatnya itu pukul 12:45 pas mendekati sholat zuhur, jadi saya sulit untuk mengambil waktu tidurnya lagi Pak Bro. Kalau pada saat sekarang mengajar, dulu mau waktu di Diklat itu saya senantiasa tidur Pak, 20-30 menit menjelang sholat zuhur itu. Sehingga kondisi saya itu bugar sampai sore. Malamnya tidur kurang pun masih bisa diatasi dengan tidur setengah jam di siang hari. Sekarang agak kesulitan tuh Pak. Begitu. Berarti dengan tidur di siang hari yang mungkin tidak terlalu lama yang tadi Bapak jelaskan, Bapak bisa fokus walaupun malamnya kurang tidur ya Pak ya. Itu ya, pengalaman saya begitu Pak. Oke, berarti itu menjadi bisa menjadi dasar lah Bapak untuk menyelesaikan permasalahan Bapak itu. Nah, kira-kira apa yang bisa Bapak usahakan agar yang tidur di tengah hari itu atau di siang hari itu bisa Bapak, ada nggak yang Bapak bisa usahakan atau Bapak bisa lakukan agar kegiatan tidur siang Bapak itu bisa dilaksanakan gitu? Untuk sementara ini saya belum bisa mensiasatinya nih Pak Andri. Gimana caranya ya? Apakah memang saya mengembalikan pada kondisi saya bisa tidur lebih awal, pukul 9, atau mengambil tidur siang dengan konsekuensi saya meninggalkan anak saya atau murid-murid saya yang di kelas, atau seperti apa? Saya belum bisa menemukan nih ritme yang barunya apa yang akan saya lakukan begitu. Oke. Kira-kira Pak, kalau emang Bapak belum bisa menentukan, Bapak bisa apa yang bisa Bapak ajak diskusi atau membantu Bapak untuk menemukan, ada nggak gitu seseorang yang bisa Bapak ajak diskusi atau membantu permasalahan Bapak ini? Oke. Kalau teman diskusi sebetulnya ada Pak Kajur. Jadi yang buat jadwal itu beliau, yang mengatur jadwal beliau, menentukan pola pembelajaran juga beliau. Saya biasanya sering ngobrol sama beliau Pak, sama Kajur saya atau kepala kompetensi keahlian lah kalau di SMK itu, begitu Pak.
Baik, berarti dengan Kajur itu Bapak bisa mendiskusikan permasalahan Bapak. Lalu Bapak bisa tidak menjelaskan atau mengkomunikasikan apa yang baik untuk yang tadi Bapak sudah jelaskan agar pembelajaran full day itu bisa fokus. Bapak tadi ada rencana ingin meluangkan waktu. Nah, itu bisa tidak Bapak diskusikan lebih lanjut dengan Kajur Bapak tadi, dan apa yang kira-kira Bapak bisa sampaikan gitu atau Bapak bisa diskusikan dengan beliau? Sebetulnya Kajur saya itu orangnya terbuka, Pak. Enak diajak ngobrol, enak diajak diskusi. Mungkin nanti saya cobalah ke beliau untuk meminta ya barang sedikit 10-15 menit untuk istirahat menjelang zuhur agar kondisi saya bugar, tidak hanya di siang itu. Biasanya dampaknya juga ke besoknya, Pak. Jadi kalau yang tidur 15 menit itu besoknya juga terlalu kondisinya parah begitu untuk kondisi kebugaran saya. Nanti saya ngobrol, Pak, coba dengan Kajur saya. Mungkin ada waktu-waktu tertentu yang bisa saya manfaatkan begitu, Pak. Ya. Semoga ya Kajurnya bisa memberikan keringanan atau bisa memutuskan untuk kebaikan Pak Rian khususnya ya, Pak ya. Selain itu, Pak, selain yang tadi ada lagi nggak yang menurut Bapak bisa menjadi solusi atas problem Bapak ini selain yang ngobrol dengan Pak Jurusan? Yang bisa jadi solusi salah satunya juga saya mencoba mengkondisikan siswa untuk tidak melakukan pengetesan menjelang waktu zuhur itu, Pak. Jadi tidak melakukan pengetesan rangkaian, tidak melakukan pengetesan alat, biar anak atau alat pun aman begitu. Sehingga ketika saya tinggalkan istirahat, karena memang kondisi yang begitu dengan kesibukan sekarang, mungkin sampai bulan Desember ini kesibukannya maksimal, saya mungkin memberikan atau membuat strategi begitu, Pak. Jadi tidak melakukan pengetesan pada saat menjelang zuhur. Pengetesan dimulai setelah zuhur pukul 1 setelah selesai istirahat. Mungkin itu, Pak, salah satu strategi yang bisa saya kembangkan di dalam kelas. Baik. Tadi sudah ada 2 ya, Pak ya, yang menjadi alternatif untuk Bapak bisa lebih fokus untuk belajar, yaitu bisa lebih meluangkan waktu istirahat di siang hari agar waktu Bapak malam bisa disiasati dengan tidur siang yang mudah-mudahan nantinya bisa berdampak, Pak, ke depan. Bapak bisa lebih fokus lagi, lalu Bapak bisa hadir sepenuhnya di kelas walaupun banyak kegiatan gitu, Pak ya. Tadi kalau saya boleh simpulkan ulang, pertama Bapak bisa mendiskusikan dengan Kajur Bapak untuk mensiasati bagaimana biar jadwal atau kegiatan atau apapun di siang hari bisa diselang dengan istirahat. Lalu yang kedua tadi Bapak juga bisa mensiasati dengan kegiatan belajar mengajarnya di siang hari itu tidak ada pengetesan, yang dimana mungkin pada pengetesan itu ada hal-hal yang berbahaya, Pak ya, tadi yang saya Iya, betul, Pak. Baik, Bapak, dari percakapan ini apa yang Bapak rasakan atau Bapak? Yang saya rasakan pertama ya, saya kadang lupa hal-hal sepele ya, padahal itu sudah bisa menjadi salah satu solusi yang baik. Hal-hal sepele itu kayak tadi saya bercerita kepada Kajur saya tentang kondisi saya. Kan sebetulnya pembelajaran yang saya lakukan juga untuk kebaikan anak-anak ya, dengan menghadirkan kehadiran saya yang penuh gitu. Juga memang kepentingan Pak Kajur sebagai quality control di jurusan kami. Saya lupa tuh kadang-kadang hal seperti itu, Pak. Padahal saya bisa bicara dengan Pak Kajur itu kalau saya butuh waktu istirahat 10-15 menit lah di menjelang waktu zuhur agar kegiatan pembelajaran di siang harinya optimal. Karena kelasnya masih apa? Dari pagi sampai sore itu masih satu kelas gitu. Sehingga mungkin ada pemakluman dari beliau gitu ya, karena ingin mencapai kualitas pembelajaran yang diharapkan. Itu yang saya rasakan, lega.
Kemudian saya kadang lupa dan dengan berbicara seperti ini saya teringatkan. Gitu. Yang ketiga, saya juga kadang-kadang kurang bisa memanage waktu pada akhirnya, gitu ya. Dengan bertambahnya kesibukan, seharusnya ada normalisasi yang baru buat saya mendesain pembelajaran, mendesain aktivitas keseharian yang kadang-kadang tidak tertuliskan. Jadi pada saat dituntut pekerjaan selesai, akhirnya digoredel semuanya dibereskan. Itu yang membuat saya menjadi agak sedikit terganggu lah ke waktu istirahatnya. Terima kasih Pak Andri sudah menjadi teman bicara saya pada kesempatan ini. Ya, Varian, kita berada di tahap akhir ya Pak Rian dalam coaching ini. Tadi Pak Rian sudah jelaskan semua tentang permasalahan dan solusi yang akan Pak Rian lakukan. Tadi mungkin di akhir itu ditambah lagi ya dengan manajemen waktu yang baik. Iya, betul. Ya. Itu juga bisa Pak Rian terapkan, realisasikan, dan nanti kita lihat lagi di coaching selanjutnya. Kira-kira kita bisa lihat berapa waktu nih Pak Rian, berapa minggu atau berapa bulan kita bisa coaching lagi? Kayaknya saya mencoba untuk beradaptasi dengan keadaan baru ini ya, mencoba dulu sepekan dulu Pak. Oke, mengadaptasikan dengan keadaan yang baru. Besok saya mau langsung bicara lah dengan Pak Kajur untuk kondisi saya dan kondisi yang akan berimbas pada murid-murid saya Pak, sesegera mungkin, karena berhubungan dengan quality control terhadap pembelajaran di kelas, begitu Pak. Baik, semoga bisa lancar semuanya Pak Rian dan bisa berdampak di kelas lebih baik lagi sesuai tujuan Pak Rian. Amin, amin. Solusi atau rencana-rencana tadi bisa dilakukan dengan baik. Mungkin amin. Terima kasih Pak Andri. Dulu Pak Rian coaching untuk kali ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Andri ya. Oke, kita ngobrol nanti mudah-mudahan pekan depan ya kita coaching lagi, kita lihat. Insya Allah mudah-mudahan Pak Andri. Terima kasih Pak Rian. Pak Andri, assalamualaikum. Salam. Oke, baik Pak Handri. Alhamdulillah sudah selesai ya sesi coachingnya ya Pak. Alhamdulillah Bu, sudah. Alhamdulillah. Oke, dari hasil tadi saya mengamati prosesnya ya Pak Handri ya. Menurut Pak Handri kan tadi di sesi awal sebelum melakukan coaching ada satu hal yang ingin ditonjolkan begitu terkait dengan pertanyaan berbobot yang indikatornya adalah hal itu akan tercapai apabila si coachee pertanyaan tersebut mampu mengajak berpikir coachee untuk bisa mengemukakan ide atau solusi-solusi dari permasalahannya begitu ya Pak ya. Nah, dari sesi coaching yang tadi, menurut Bapak, dari 0 sampai 10 itu di angka berapa saat ini, Pak? Tadi percakapannya sudah baik. Tadi sudah ada beberapa solusi atau rencana dari Pak Rian untuk masalahnya. Saya rasa sudah tinggal disempurnakan dengan pertanyaan-pertanyaan berbobotnya itu bisa relate, lalu bisa fokus gitu. Salah. Gitu, Bu. Iya, berarti ada di angka 8 ya, karena memang luar biasa si coaching ini mampu mengemukakan apa yang dirasakannya, kemudian mengajak berpikir bagaimana cara untuk menyelesaikannya, dan kemudian tersadarkan untuk memunculkan solusi-solusi begitu ya Pak ya. Sehingga pertanyaan yang tadi Bapak ungkapkan adalah bisa mengundang coaching untuk mengemukakan solusi dari masalahnya begitu. Pak, untuk di angka 8 ini kan sudah cukup maksimal ya. Menurut Bapak, adakah yang harus ditingkatkan lagi untuk bisa mencapai di angka 10 dari kegiatan coaching tadi? Sangat ada Bu ya, karena 8 itu kan belum sampai 10 lah. Harusnya kita sebagai coaching bisa 10 lah dalam bertanya berbobot itu. Nah, yang bisa mungkin yang harus saya perbaiki mungkin ya dari sesi coaching tadi adalah
apa namanya, pertanyaan-pertanyaannya itu relate di satu masalah, lalu fokus di masalah itu dan bisa selesaikan, lalu kita cari solusi lain gitu. Nah, saya tadi masih lari-lari lah gitu istilahnya ya, pertanyaannya. Dan itu mungkin perlu waktu ya untuk bisa biar smooth gitu pertanyaan demi pertanyaannya. Oke, baik, Pak Handri. Memang untuk bisa memunculkan keterampilan tersebut tidak ringan ya, Pak. Butuh latihan yang banyak begitu. Betul, iya. Tadi, iya benar sekali. Tadi juga saya menemukan di hasil observasi beberapa hal yang Pak Handri ungkapkan itu memang lebih banyak pertanyaan terbuka ya, Pak ya, untuk mengajak si koci ini bisa mengungkapkan sesuai dengan apa yang ingin diungkapkannya begitu. Nah, ini sudah sangat bagus, Pak. Sepertinya ini adalah apresiasi untuk coach yang bisa memberikan pertanyaan terbuka dan itu memberikan kesempatan luas untuk bisa menjawab dengan berbagai hal yang ingin disampaikan oleh coach gitu. Dan ada beberapa pertanyaan yang klarifikasi, itu menurut saya sangat apresiatif ya, Pak, karena memang kita juga sebagai coach kadang nggak tahu nih yang kita sampaikan lagi rangkumannya itu sesuai sama yang dipikirkan coach atau tidak begitu. Ya, tadi Pak Handri sudah melakukan hal itu gitu. Itu sangat baik sekali, Pak. Sudah merangkum, summarize gitu hingga akhirnya Pak Rian menyatakan iya benar seperti itu. Dan itu dari hasil pengamatan saya ya, Pak ya. Nah, dari sesi coaching yang tadi Bapak lakukan nih, sekiranya memang kedepannya kan akan ada keterampilan-keterampilan yang mungkin ingin Bapak kembangkan, kira-kira ada keterampilan apa nih yang kedepannya ingin Bapak kembangkan lagi, Pak? Pertanyaan berbobot dan mungkin semuanya itu ya, yang tadi apa namanya, kompetensi coaching itu kan ada 3 tadi kata Ibu ya, pertanyaan berbobot, lalu mendengarkan aktif, kehadiran penuh, mendengarkan aktif dan kehadiran penuh. Dua hal ini pun yang jadi juga harus saya kembangkan selain pertanyaan berbobot yang dengan mendengarkan secara aktif, sehingga pertanyaan yang keluar pun itu bisa terasa lah gitu oleh coach ya, dan kita bisa apa namanya santai, bisa keluar lah itu ide-idenya gitu kalau sudah nyaman ya, bisa nyaman gitu Bu. Oke, berarti menurut Pak Handri ada beberapa keterampilan yang ingin dikembangkan lebih lagi ya Pak untuk kedepannya adalah salah satunya mendengarkan dengan aktif dan kehadiran penuh, di mana agar sesi coachingnya ini bisa berjalan dengan nyaman untuk si coach, begitupun untuk coachnya sendiri ya Pak ya, begitu. Oke, baik, terima kasih Pak Handri. Itulah hasil dari observasi saya terkait sesi coaching yang Pak Handri lakukan begitu. Mohon maaf saya ini berbicaranya konseling ya. Sudah 2 kali. Siap Bu. Iya begitu. Mungkin seperti itu ya Pak Handri, dicukupkan hasil observasi saya. Oke, semangat Pak Handri untuk keterampilannya. Semoga kita bisa menumbuhkan lagi keterampilan tersebut. Iya Ibu. Oke. Assalamualaikum Bu Ayu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anissa. Ya, gimana kabarnya Bu Ayu? Alhamdulillah, kabar saya baik hari ini, alhamdulillah. Oke, Bu Ayu, rencananya kan saya akan menjadi pengamat nih ya. Kemarin Bu Ayu minta saya untuk jadi pengamat. Bu Ayu hari ini rencananya hendak meng-coach siapa kah? Hari ini saya ada rencana melakukan coaching bersama Pak Handri, begitu Bu. Oh iya. Nah, kira-kira persiapan nanti untuk meng-coach Pak Handri ini apa yang ingin ditanyakan ke ke Pak Handri, coaching yang akan dikembangkan, kompetensinya apa saja? Oke, baik Ibu. Dari coaching ini yang ingin saya tonjolkan keterampilannya adalah kompetensi mendengarkan aktif, begitu Bu. Kemudian dari mendengarkan aktif ini
secara spesifiknya akan diobservasi apa saja? Oke, baik. Dari mendengarkan aktif ini, indikator ketercapaian yang saya anggap itu tuh mampu mencapai mendengarkan aktif adalah ketika yang pertama saya bisa melihat apa makna dari apa yang diungkapkan oleh coaching. Yang kedua adalah saya mampu memberikan empati terhadap apa yang sedang dirasakan oleh coaching. Dari yang ketiga, dengan mendengarkan aktif, baik itu secara keseluruhan apa yang dikatakan ataupun gestur tubuh serta gerakan dan mimik wajah, saya bisa merangkumnya sehingga saya bisa memunculkan pertanyaan berbobot, begitu Ibu. Oke, baik Bu Ayu. Nah, untuk berarti untuk menanyakan indikator ketercapaian dan tujuan pengembangan yang diinginkan tadi lebih ke mendengarkan aktif ya Bu Ayu ya. Iya, benar sekali Ibu. Baik Bu Ayu, saya sebagai pengamat saya akan membantu mengamati Bu Ayu ketika melakukan coaching. Mohon izinnya saya tetap on cam atau off cam ini? On cam saja Bu, tidak apa-apa, kami tidak merasa terganggu begitu. Baik kalau kayak gitu silahkan Bu Ayu dilaksanakan proses coachingnya. Oke, terima kasih Bu Anissa. Baik, Pak Handri, apakah sudah bisa bergabung? Mohon cek suara. Cek, sudah jelas suaranya Ayu. Sudah sangat jelas Pak. Baik, bisa kita mulai coachingnya Pak pada sesi ini? Baik, silakan baik. Oke. Pak Handri, saat ini posisinya sedang di mana? Saat ini saya sedang di rumah Bu, kebetulan. Oke, di rumah ya Pak ya. Berarti aman untuk bisa melakukan coaching saat ini ya Pak? Aman, insya Allah. Alhamdulillah. Sedang ada luang waktu ya Pak ya, alhamdulillah. Nah, dari pertemuan sesi coaching kita hari ini nih Pak, tentunya dari obrolan coaching kita hari ini ada beberapa hal yang ingin Pak Handri diskusikan bersama saya, begitu ya Pak ya? Ya Bu. Nah, dari sesi ini yang ingin Bapak diskusikan, kira-kira itu seperti apa Pak yang ingin didiskusikan? Oke, baik Bu. Jadi saya ini ingin mendiskusikan mengenai studi S2 saya Bu. Jadi saya sedang mengenyam pendidikan yang lebih lanjut, jadi S2. Sekarang sudah semester 3, mau akhir semester 3. Nah, sedangkan kegiatan-kegiatan lain selain itu nambah banyak, nambah padat, sehingga saya ada kekhawatiran jika studi saya tidak bisa tepat waktu, yaitu saya memproyeksikannya harusnya bisa 2 tahun, tapi ada kekhawatiran bisa lebih nih dari 2 tahun itu. Kira-kira Bu yang ingin saya coaching. Oke. Baik Pak Handri, dari sesi kali ini berarti yang ingin Bapak diskusikan adalah rasa khawatir Bapak terkait studi S2 yang sedang dijalankan di akhir semester 3 ini dengan bersamaan adanya kegiatan lain, salah satunya mungkin pendidikan guru penggerak ini, sehingga yang Bapak harapkan bisa selesai tepat waktu, khawatir tidak tepat waktu, begitu kan? Betul Ibu. Ya. Dari yang tadi Bapak ungkapkan, kira-kira nih kita kan akan melakukan satu sesi ke depan nih Pak coachingnya. Apa sih yang Bapak harapkan tujuannya dari sesi yang kita lakukan ini, sesi coaching yang kita lakukan ini? Harapan saya, tujuan saya dari sesi coaching kali ini, saya bisa menemukan cara bagaimana mensiasati waktu yang padat, yang banyak kegiatan, untuk bisa menyelesaikan studi S2 saya tepat waktu. Jadi sekarang kan masih ada 1 semester. Mudah-mudahan di 1 semester ini saya bisa mengejar sampai selesai gitu, tidak nambah semester lagi.
Oke, baik Pak Handri, berarti tujuannya adalah Pak Handri ingin bisa memperoleh cara untuk mengatasi kesulitan kekhawatiran ini dengan cara manajemen waktu, begitu Pak? Betul Ibu. Oke, nah dari tujuan tersebut nih saya ingin mengetahui lebih detail ya, tentunya seperti apa sih kegiatan-kegiatan Pak Handri yang saat ini dilakukan yang cukup menyibukkan Pak Handri sampai memunculkan rasa kekhawatiran tersebut, begitu? Ya Bu, awalnya kan saya ngambil S2 ini, pertama itu kan masih COVID Bu ya, jadi masih dalam keadaan COVID, kegiatan tidak terlalu banyak, lalu ngajar pun online, dan kuliah pun online. Saya pikir kan memang COVID tidak secepat ini rencananya gitu ya, saya pikir itu lama nih, saya S2 aja lah biar ada kegiatan tadinya. Ternyata COVID membaik secara cepat, lalu kuliah juga offline lagi, dan kebetulan ada beberapa tanggung jawab yang harus saya terima di tahun 2022 ini untuk beberapa tugas, dari mulai Wakasek kurikulum, lalu koordinator PU, dan grup penggerak ini di semester pertama ini ya, di 2022-2023 ini di bulan Juni Agustus ini. Nah, di sana mulai muncul banyak kegiatan, banyak tugas gitu kan. Nah, akhirnya sebenarnya proposal dari saya tidak jalan untuk intinya. Oke. Berarti Pak Handri saat ini kondisinya bersamaan dengan beberapa kegiatan, di antaranya adalah selain Pak Handri menyelesaikan studi S2-nya yang tadi diharapkan S2-nya ini bisa selesai selama COVID, ternyata COVID-nya bisa disudahi dengan begitu cepat begitu ya, hingga akhirnya kuliahnya offline kembali begitu. Bersamaan dengan hal tersebut ada beberapa tanggung jawab seperti koordinator tata usaha, dan satu lagi adalah Wakasek kurikulum ya Pak ya, Wakasek kurikulum, dan itu bukan suatu hal dengan tanggung jawab yang ringan begitu. Dan satu lagi dengan pendidikan guru penggerak ini. Jadi keempat hal tersebut membuat Pak Handri menjadi khawatir akan tidak terselesaikannya studi S2-nya. Salah satunya adalah tadi di bagian proposal tesis ya Pak ya, yang belum bisa terselesaikan. Menurut Pak Handri, dari adanya kendala penyelesaian tesis ini, seperti apa sih Pak kendala yang ditemukan begitu? Intinya sih waktu ya Bu ya. Saya kalau sudah nyampe sekolah, nyampe jam 7 kurang, misalkan jam 7 atau jam 7 lewat atau ya jam 7 kurang, itu udah nggak bisa fokus di lain hal, pasti banyak kegiatan di sekolah sampai jam sekitar jam 4 sampai jam pulang ke rumah, kadang istirahat sebentar, itu juga udah nggak bisa fokus dengan kuliah karena harus fokus dengan anak dan keluarga. Terus masalah sampai di hari misalkan Jumat, Sabtu kuliah, lalu Minggu paling mengerjakan tugas-tugas CGP gitu. Jadi proposal ini kapan ya saya kerjainnya gitu. Oke, baik, begitu padat sekali ya Pak ya runtutan kegiatan Bapak dalam satu pekan begitu. Mulai dari sebagai tanggung jawab Wakasek, tambah lagi koordinator TU yang tadi tentunya dari jam 7 sampai jam 4 itu full mengerjakan tugas sekolah, begitu ya Pak ya. Tugas yang ada di sekolah. Akhirnya di hari Sabtu itu Bapak kuliahnya di mana Pak? Kadang offline, kadang online Bu. Dan kebetulan saya di Bogor, di IPB, jadi bolak-baliknya agak lumayan susah. Lumayan ya, makan jarak tempuh yang cukup lama juga ya. Iya begitu. Dan saat ini berarti Pak Handri bersamaan dengan tugas-tugas CGP yang tentunya itu juga tidak ringan begitu ya Pak. Itu lumayan banyak gitu, sampai akhirnya sampai saat ini Bapak muncul rasa kekhawatiran tersebut. Nah, saat ini kondisi kekhawatiran yang Bapak rasakan ketika kita skalakan dari 0 sampai 10 itu di angka berapa Pak saat ini? Kekhawatiran terhadap tesis tidak terselesaikan itu. Kekhawatirannya 8.
Wow, cukup luar biasa ya Pak ya. Iya. Di angka Karena 8. memang ada waktu Bu, saya belum punya waktu untuk mengisi. Oke. Caranya gitu, biar ada waktu ya. Mm-mm. Di angka 8 tersebut dengan angka yang rank yang cukup tinggi, menurut Pak Handri nih, Pak Handri itu inginnya kekhawatiran ini berturun di angka berapa Pak? Saya sih inginnya selesai Bu ya, jadi mungkin 2. Oke, di angka 2. Berarti kita bisa menurunkan 6 ya Pak ya? 6 dari 8 tersebut PR-nya. Nah, dari 6 rank angka kekhawatiran itu menurut Pak Handri, angka 2 di kekhawatiran itu seperti apa sih gambarannya Pak? Selesai proposalnya. Saya ingin di semester 3 ini setidaknya di bulan Januari setidaknya proposal saya sudah selesai, minimal proposal saya sudah selesai. Kalau proposal sudah selesai kan saya bisa sidang kolokium, lalu melanjutkan ke pengambilan data kuantitatif kan mungkin tidak terlalu lama ya, bisa 1 bulan 2 bulan, lalu saya bisa nulis sampai akhir 6, berarti masih ada 4 bulan untuk menyelesaikan, dan mudah-mudahan selesai gitu walaupun di akhir bulan Juni ya. Oh ya, berarti karena memang runtutannya masih panjang, Pak Handri ingin di angka 2, kekhawatiran di angka 2 tersebut menjadi angka 2 adalah ketika proposal tersebut terselesaikan begitu ya, sudah selesai di bulan Januari ini. Nah, saat ini posisi proposalnya seperti apa Pak kondisinya? Proposalnya masih di tahap revisian Bu, jadi ada beberapa yang harus diperbaiki, dan itu yang belum saya bisa kerjakan gitu dari 2 bulanan kemarin lah ya, semenjak PGP ini mulai. Oke, berarti sudah ada di revisian, artinya benar-benar tidak dari nol ya Pak, tinggal meneruskan begitu, memperbaiki apa yang sudah direvisi, apa yang harus direvisi maksud saya begitu. Nah, dari kondisi untuk merevisi tersebut, Pak Handri, menurut Pak Handri bagaimana cara yang Pak Handri lakukan selama ini untuk bisa menyelesaikan revisian tersebut? Saya sih inginnya ada waktu yang memang saya fokuskan untuk mengerjakan proposal itu. Sebenarnya saya minta waktu 1 hari, 1 malam gitu ya, 24 jam. Saya bebas dari di kewajiban yang lain. Jadi saya khususkan itu untuk mengerjakan khusus proposal. Misalkan hari Kamis malam Jumat atau Rabu malam Kamis misalkan, saya pas khususkan untuk mengerjakan proposal, atau dari 1 minggu itu 1 hari 1 malam lah saya siapkan atau khususkan untuk proposal, karena kalau tercampur lagi dengan urusan lain itu moodnya udah beda itu. Jadi kalau saya gitu susah Bu untuk multitasking gitu. Oke, berarti memang Pak Handri untuk bisa berencana atau untuk bisa mengerjakan revisian tersebut minimal harus ada space waktu 1 kali 24 jam begitu ya, tanpa tugas apapun, harus menyediakan space khusus untuk proposal tersebut ya. Nah, itu kira-kira menurut Pak Handri waktu yang tepat itu apakah sudah direncanakan begitu Pak? Belum, sekarang sudah direncanakan cuman belum terlaksana Bu. Terus kan saya pikir juga ini kan kita mau bentar lagi libur ya. Nah, di sana juga saya bisa pakai waktu itu untuk fokus juga mungkin ya, untuk lebih fokus kejar revisi proposal saya. Terus Januari saya bisa bimbingan, mudah-mudahan akhir Januari saya bisa sidang gitu. Oke, berarti Bapak sudah bisa merencanakannya, akan merencanakannya di libur semester ini, begitukah Pak? Iya Bu, betul Bu, saya juga tadi baru, iya ya, ternyata ada libur ya gitu, jadi bisa lebih fokus ya. Iya, ada space waktu yang lumayan banyak ya Pak ya, di libur ini ya tentunya. Nah, dari kan kita libur banyak nih ya Pak ya, 2 minggu begitu. Bapak membutuhkan 1 hari untuk mengerjakan proposal tersebut. Nah, untuk rencananya di kurun rentan waktu 2 minggu tersebut Bapak akan bisa menyelesaikannya kan 1 hari begitu. Itu kira-kira di kapan Pak?
yang menurut Bapak pasnya begitu? Saya mungkin akan cari waktu-waktu yang mendekati masuk lagi kali Bu ya. Jadi mungkin libur ini kan untuk keluarga, lalu minggu keduanya minggu kedua libur saya balik ke Cilegon dan saya fokus dalam 1 minggu ini minimal 2 hari lah Bu, nggak 2 atau 3 hari lah. Saya fokus untuk proposal itu untuk menyelesaikan proposalnya. Jika pun tidak selesai di Januari, setiap minggu pas masuk kan udah mulai masuk di Januari awal, saya akan sisihkan 1 hari 24 jam untuk fokus di tesis ini. Dan saya mungkin koordinasikan mungkin dengan pihak-pihak di sekolah, kepala sekolah dan keluarga. Oke, baik Pak. Berarti Bapak akan melaksanakannya di pekan kedua libur semester ini ya Pak ya. Pekan kedua di akhir menjelang masuk begitu. Mungkin Bapak bisa 2-3 hari membutuhkan waktu tersebut dan sudah merencanakannya di akhir pekan tersebut. Nah, apabila tadi kata Bapak menurut Bapak tidak terselesaikan, mungkin nanti akan berkoordinasi dengan pihak sekolah, keluarga dan orang-orang yang berkaitan untuk meminta waktunya untuk mengerjakan proposal tersebut. Begitu Pak? Iya, baik Pak. Jadi kepikiran saya. Terima kasih. Iya, sama-sama Pak. Ya memang butuh fokus yang cukup tinggi ya Pak ya untuk menyelesaikan proposal itu begitu Pak ya. Iya. Memang tidak ringan ya Pak ya, apalagi kita dengan walaupun dipura-purakan terlupakan gitu semua tugas dan tanggung jawab, fokus satu tujuan, kadang-kadang masih saja ada chat atau bahkan WhatsApp begitu mungkin yang bisa menjadi distraktor ya. Saat ini yang menjadi kendala Pak Handri untuk bisa fokus di satu hari tersebut kira-kira apa ya Pak ya? Kerjaan dari sekolah sih Bu, yang kadang-kadang dadak-dadakan, tidak terencana, terus deadline-nya pondok-pondok gitu, pendek-pendek. Kayak misalkan datang info sore selesai ya jam 8 malam gitu, mau dikumpulkan ke dinas. Nah itu yang kadang-kadang terdistract lalu. Berarti memang ada hal-hal yang menjadi kendala untuk bisa fokus di waktu-waktu yang sudah ditentukan, itu salah satunya tugas tanggung jawab sebagai tadi Wakasek ya Pak ya, dan koordinator TU itu ya Pak ya. Betul. Dengan deadline waktu yang cukup singkat begitu hingga akhirnya tidak fokus kembali begitu. Nah, untuk menghindari terjadinya kondisi tersebut menurut Pak Handri apa yang bisa dilakukan Pak? Tadi itu Bu, saya koordinasi dengan pimpinan untuk izin 1 hari misalkan tidak masuk sekolah atau saya fokus di satu tempat di sekolah yang tidak banyak orang lihat gitu. Mungkin harus saya koordinasikan dengan sekolah dan teman-teman. Baik Pak Handri, berarti Pak Handri akan mengambil koordinasi gitu ya dengan pihak sekolah untuk tidak diganggu begitu ya Pak ya, untuk bisa fokus mengerjakan proposal ini. Nah, dari apa yang ingin Bapak lakukan tersebut, menurut Bapak adakah tanggung jawab tersendiri ketika hal itu harus dilakukan? Ada tanggung jawab tersendiri yang harus Bapak ambil begitu kan? Pastinya Bu, karena kan saya sudah mengambil pendidikan ini harus tepat waktu, kalau tidak ya akan makin panjang waktunya, juga biaya keluar juga makin besar kan berarti gitu. Oke. Berarti memang ya gimana Pak? Harus saya selesaikan dengan komitmen gitu Bu. Dengan mungkin dengan cara-cara yang tadi saya pikirkan ya. Saya harus bisa lebih berkomunikasi, lalu meminta bantuan juga dari pimpinan sekolah dan manajemen sekolah.
Iya, Pak Handri, berarti memang Pak Handri akan mengambil rencana tersebut karena tujuannya ingin menyelesaikan studi ini sesuai dengan tepat pada waktunya, hingga ada tanggung jawab yang diambil, yaitu ingin mengambil keputusan yang tadi Pak Handri mengatakan bahwa akan berkoordinasi dengan pihak sekolah untuk meminta waktunya untuk tidak diganggu untuk mengerjakan proposal tersebut. Kemudian sebelum itu juga Pak Handri merencanakannya untuk mengerjakan proposal ini di pekan kedua libur semester ini di 3 hari terakhirnya, begitu ya Pak ya? Oke. Nah, dari sesi coaching kita saat ini ya Pak ya, tidak terasa sudah hampir 20 menit begitu Pak. Iya. Apa sih ya baik Pak. Apa yang Bapak rasakan dari proses coaching yang kita lakukan ini Pak? Iya, terima kasih Bu Ayu. Saya jadi kadang-kadang memang harus dengan coaching ini apa yang tidak teringat sudah jadi teringat. Kayak tadi saya, oh iya libur kan ya, berarti harusnya bisa lebih fokus dan lebih ada patokan saja gitu. Jadi saya bisa punya patokan. Oh iya betul, saya bisa melakukan ini untuk menyelesaikan apa yang saya inginkan gitu. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak Handri. Berarti menurut Pak Handri yang dirasakan itu menjadi ada kesadaran diri ya Pak ya. Betul. Saya memiliki waktu begitu untuk bisa mengerjakan ini gitu ya. Oke, baik Pak Handri. Dari percakapan kita kali ini yang Bapak peroleh tadi sungguh luar biasa sekali ya Pak ya. Semoga bisa mencapai di titik kekhawatiran di angka 2 saja dari 8 tersebut ya Pak. Amin. Begitu. Ya, mungkin nanti kita akan melakukan sesi coaching berikutnya ketika Pak Handri mengharapkan sesi ini diadakan kembali. Saya sangat terbuka sekali Pak Handri, dipersilahkan begitu ya Pak Handri. Ya. Oke. Komunikasi lebih lanjut. Iya, komunikasi lebih lanjut. Terima kasih Pak Handri atas kesediaannya untuk melakukan coaching pada sesi ini. Buat Ayu. Ya, baik, saya cukupkan Pak Handri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak Handri. Sudah selesai Ibu Anissa, dipersilahkan. Ya Bu Ayu, alhamdulillah ya. Saya tadi melihat mendengarkan. Halo Bu Anissa. Oh iya, belum di-mute, sorry. Maaf, belum dibuka. Iya, belum di-unmute. Iya, tadi alhamdulillah saya sudah selesai coachingnya. Tadi saya memperhatikan, mendengar, dan mencatat hal-hal yang perlu saya catat, gitu kan ya. Bu Ayu, setelah melakukan coaching nih, apa saja yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan masalah yang dihadapi Uci? Oke, yang menjadi indikator seperti yang tadi saya ungkapkan di awal, bahwa saya ingin lebih menonjolkan keterampilan mendengarkan aktif begitu. Mendengarkan aktif ini bisa saya ungkapkan yang pertama itu dengan cara melihat bagaimana coach ini bisa mengemukakan apa yang menjadi kendalanya begitu. Di situ saya berusaha untuk memperhatikan secara keseluruhan dan kemudian memberikan empati bahwa seandainya pun ketika saya di posisi Pak Handri begitu, ini tidak ringan untuk saya bisa menyelesaikannya begitu. Nah, itu mungkin rasa empati yang saya berikan kepada Pak Handri, karena di posisi sulit seperti yang Pak Handri rasakan tersebut, ada titik kekhawatiran yang cukup tinggi dan itulah yang harus diturunkan begitu. Nah, saat itu juga saya berusaha untuk memberikan summarizing atau merangkum sedikit-sedikit dari apa yang saya sudah dengarkan secara aktif begitu kan. Saya sudah mendengarkan secara aktif sehingga saya mendapatkan kata-kata kunci yang saya kembalikan ke Pak Handri sekaligus mengklarifikasi begitu Pak. Begitu Bu maksudnya. Ketika diklarifikasi kemudian Pak Handri menjawab iya demikian seperti apa yang saya ungkapkan. Nah, maka saya bisa melanjutkan dengan tadi melahirkan pertanyaan berbobot gitu dari hasil mendengarkan aktif tersebut. Jadi dari mendengarkan aktif tersebut akan melahirkan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya. Iya benar Ibu, demikian. Nah, tadi memang saya sempat mencatat
penyelesaian dari permasalahan yang dihadapi oleh kucing itu sendiri. Sesungguhnya kuncinya sendiri gitu ya, menemukan jawabannya. Di antaranya tadi, oh iya ya ternyata akan menghadapi hari libur gitu ya. Jadi membuat proposal itu bisa dilaksanakan di hari libur tersebut gitu ya. Nah, untuk yang terdekatnya berarti bisa fokus ke tugas guru penggerak, bisa fokus ke tugas sekolah begitu ya. Iya, benar sekali Ibu. Bagus sekali Bu Ayu pelaksanaan coachingnya. Terima kasih Bu Anissa. Memberikan rasa nyaman kepada kucing. Mudah-mudahan nanti Pak Handri sebagai kucing bisa menyelesaikan permasalahannya Pak Handri. Kemudian amin. Dari kompetensi yang Bu Ayu lakukan ketika coaching gitu ya. Nah, apa ya yang bisa dikembangkan lagi untuk Bu Ayu dari coaching yang dilakukan Bu Ayu barusan? Oke, yang mungkin saya anggap masih kurang dan perlu dikembangkan kembali begitu ya, adalah ketika berfokus pada satu titik begitu. Ya memang tadi sudah sempat kekhawatirannya itu kan adalah di titik penyelesaian proposal begitu. Saya sudah sempat agak melebar ke hal-hal lain. Nah, itulah yang harus saya kembalikan, bahwa intinya untuk mengurangi kekhawatiran tersebut harus kita fokuskan ke satu dulu nih, apa yang harus kita coaching di sesi tersebut begitu. Beda lagi dengan mungkin kekhawatiran ini ternyata bercabang, saya juga khawatir dengan tugas sebagai koordinator PU atau sebagai wakasek kurikulum. Nah, itu nanti akan di sesi berikutnya mungkin begitu. Itu yang harus lebih dikembangkan. Terima kasih Bu Ayu. Mudah-mudahan kegiatan coaching sore hari ini bermanfaat bagi kita semua ya Bu Ayu ya. Amin. Bagi kucingnya merasa nyaman, merasa tenang. Kemudian bermanfaat juga bagi saya sebagai observer dan Bu Ayu sebagai coachnya. Mudah-mudahan berbagi pengalaman dan berbagi solusi begitu. Amin. Terima kasih banyak semuanya. Sama-sama. Karena udah sore ya, waktu udah sore, kita akhiri saja perbincangan coaching sore hari ini. Terima kasih. Baik Bu Anissa, terima kasih Pak Handri, terima kasih Pak Handri. Iya, sama-sama Bu. Ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.